Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing dan domba merupakan salah satu hewan ternak yang selalu dibutuhkan setiap tahun. Jenis hewan ternak ini sangat kental dengan masyarakat muslim karena berkaitan dengan kebutuhan untuk akikah dan juga saat berkurban. Nah, usaha keluarga muslim kali ini sudah berada di salah satu peternakan kambing, domba, dan sapi, yaitu Mitra Tani Farm atau sering disebut MT Farm. MT Farm memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar yang dibagi untuk kandang domba dan kambing, kandang sapi, kantor, dan juga lahan rumput. Karyawan MT Farm sebagian besar merupakan penduduk setempat berjumlah kurang lebih 45 orang. MT Farm berdiri sejak tahun 2004 oleh beberapa orang alumni IPB. Salah satunya adalah Bapak Budi Susilo Setiawan. Diawali dari menjual kambing untuk Idul Adha di tahun 2002 dan 2003, kemudian pada tahun 2004, Bapak Budi dan kawan-kawan berinisiatif untuk mendirikan usaha peternakan domba, kambing, dan sapi. Baik, Assalamualaikum mitra bisnis, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman di channel YouTube Business Inspiration TV. Masih hari ini kita mewawancarai seorang pengusaha untuk sebagai materi buku inspirasi 50 pengusaha sukses, ya. Dan ternyata di tengah pandemi corona seperti saat ini sangat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tetap eksis, justru penjualannya meningkat, ya. Nah, ini membuktikan bahwa pandemi corona ini bukan untuk kita takutkan dan bukan menjadi suatu momok, justru ini adalah pemancing. Apakah kita bisa kreatif, apakah kita bisa survive, dan apakah kita bisa mencari terobosan inovasi lain. Nah, jadi kalau ada peribahasa pelaut yang tangguh itu tidak dilahirkan dari lautan yang tenang. Nah, jadi kalau pelaut itu biasa menghadapi gelombang pasang yang tinggi, hampir tenggelam, tapi masih bisa hidup, nah itu pada saat datang ke pelabuhan disambut seperti pahlawan. Sama bisnis kita, kalau kita bisa melewati kemelut ini dengan baik, dengan tabah, dengan tawakal, nah itu kita akan menjadi pengusaha yang survive. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mewawancara seorang yang sangat luar biasa. Ya, ini seorang sarjana peternakan IPB yang bisnisnya peternakan. Nah, ya. Biasanya kalau lulusan IPB kerja di bank gitu ya Pak ya, teman-teman saya. Kerja jadi marketing, jadi sales. Waduh, ini lulusan IPB yang ada di jalan yang benar ini ya. Oke, ini baru lulusan IPB yang oke lah ini ya. Nah, kita langsung saja sapa Bapak Budi Susilo Setiawan. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak Budi ya? Sehat ya. Ya, Bapak jadi satu di antara jutaan sarjana IPB yang benar-benar mempraktekkan ilmunya dengan tepat ya Pak ya? Amin. Terima kasih Pak. Motivers perlu saya prolog dulu, Pak Budi Susilo ini adalah salah satu owner dari peternakan, ya, peternakannya namanya Mitra Tani Farm ya, Pak Budi ya? Iya. Yang didirikan tahun 2004 sampai hari ini ada domba, ada sapi, terus ada makanan kaleng. Nah, Pak Budi, saya mau tanya dulu nih, sejarahnya bagaimana kok Pak Budi bisa punya usaha peternakan di Bogor? Silakan Pak. Baik. Bismillah, terima kasih Pak Henry dan juga pemirsa yang lainnya. Jadi kenapa kok kita terjun di bidang usaha dan usahanya di bidang peternakan domba khususnya ya Pak? Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya sederhana, tetapi mungkin ini di sekarang ini kok rasanya menggelitik. Gitu. Nah,
Kenapa kita di bidang usaha peternakan domba? Kalau kami dari peternakan, kami melihat data, Pak. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini adalah negara agraris. Yang seharusnya kita itu menjadi produsen produk-produk pertanian, kenapa kok kita ini justru menjadi konsumen? Artinya di sini ada yang salah. Satu. Yang kedua, Indonesia ini adalah Muslim majority, mayoritas Muslim. Kalau sudah bicara ternak kambing domba atau domba begitu ya, itu bukan hanya buat kebutuhan pangan saja, bukan hanya buat kebutuhan pokok, tetapi dia juga buat kebutuhan spiritual, kurban, akikah, tasyakuran. Belum kalau misalnya yang kejawen atau yang misalnya adat mana, misalnya mau sesajen atau apa begitu ya, kita belum bicara ke arah situ. Tapi yang jelas kebutuhan itu tuh ada. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara data, populasi ternak kambing domba di Indonesia ini kurang lebih sekitar, menurut data BPS itu kurang lebih sekitar 27 atau 28 juta ekor. Penduduk Indonesia sekarang itu 265 jutaan orang. Artinya 1 ekor dimakan oleh 8 atau 9 orang hari ini sudah habis. Atau dari 265 juta jiwa berkurban 10%, maka tahun ini sudah habis. Artinya di sini, kalau misalnya kita tidak sadar terhadap itu, maka next kita kurban akan impor dari benua lain atau negara lain. Di sini Australia sudah melirik. Seperti yang dilakukan Singapura, kurban harus impor dari Australia karena Singapura tidak mungkin begitu ya. Indonesia yang potensi alamnya sangat memungkinkan, tapi kok faktanya justru arahnya tidak mungkin ya. Maksudnya arahnya kok memungkinkan untuk kita ini kurban itu impor ya. Nah, yang keempat adalah ini masalah harga diri bangsa. Kalau mau berpikir terlalu tinggi, terlalu jauh begitu ya. Ini masalah harga diri bangsa. Masalah kebutuhan pangan saja kita impor. Secara nggak sadar kita sudah terjajah. Nah, jadi bagaimana supaya itu tidak? Ya sudah, berarti kita harus melaksanakan itu, harus mengaplikasikan keilmuan itu. Yang kelimanya adalah apalagi kita background-nya adalah orang yang di bidang pertanian peternakan. Sederhananya ya kalau saya belajar ilmu peternakan ya paling tidak saya ekspresikanlah di bidang peternakan. Karena itu yang saya pelajari, maka itu yang harus saya ekspresikan. Begitu. Nah, luar biasa. Jadi Pak Budi ini punya 5 dasar yang jelas, yang sangat up to date berdasarkan riset jumlah kebutuhan, lalu jumlah populasinya, lalu ancaman ke depan. Waduh, kompleks sekali ya. Seperti strategi militer ini ya. Jadi mitra bisnis itu ya beda-beda tipis dengan perang ya Pak ya. Betul, sama-sama Pak. Makanya ada dari Sun Tzu kan. Ya betul. Nah, jadi dan ini sesuai dengan amunisi yang Pak Budi punya, ini adalah bidangnya peternakan. Nah, terus waktu itu Bapak tahun 2004 itu mulainya dari mana Pak? Dan dari berapa ekor startnya? Ya. Mulainya dari 0 ekor Pak. Karena sebelum kita bicara ke ranah produksi, kita bicaranya harus marketing dulu. Kalau bicara produksi gampang lah, apalagi kita orang peternakan nih, gitu kan. Nah, yang pertama harus saya jawab adalah katanya pasarnya domba itu ada, pasarnya katanya banyak. Sekarang di saat momen yang pas, momen kurban itu saya harus membuktikan. Ini 2004 lalu ya, 2002 lalu ya Pak, 2002 ya. Ini momen kurban, saya harus bisa membuktikan, saya bisa nggak jualan domba. Apalagi saya seorang calon sarjana peternakan. Jangan ngaku orang peternakan kalau jualan ternak saja nggak bisa. Begitu. Nah, saya mulailah dari jualan. Ternaknya ternak siapa? Peternak yang ada di sekitar kampus. Kita datengin, kita foto-foto, kemudian kita bikin brosur. Dan ternyata Pak, dengan PD-nya kita mau jualan, ternyata dari sebulan sebelum kurban sampai seminggu sebelum kurban tidak ada satupun yang mengontak untuk beli ternak itu. Nah ini yang membuat, ini sebuah perjalanan ya Pak, dan ini kok udah 3 minggu ada yang kontak, kayaknya nggak cocok nih ini. Akhirnya saya memutuskan mau pulang ke Solo, mau kegiatan di Solo karena saya asli Solo. Di Solo udah biasa ada kegiatan rutin kurban di sana.
kebetulan saya suka jadi panitia kurban di masjid begitu ya. Nah, jadi udah saya mau pulang. Di saat sudah packing mau pulang, ada telepon masuk, Pak. Pak, bisa nggak pesen 1 ekor? Dari mana? Dari ini. Tahu dari mana? Dari brosur. Dikirim ke Jakarta bisa nggak? Pesen 1 ekor, kita mau pulang ke Solo dan dikirim ke Jakarta. Kita tinggal di Bogor. Saya berpikir, ini ketika saya sudah punya niat awal, ini diuji. Saya komit nggak? Nah, ini sebuah ujian awal dulu. Akhirnya saya balik arah, bismillah saya komit. Saya nggak jadi pulang ke Solo, saya layanin Bu, siap saya layanin 1 ekor. Ternyata dari 1 ekor itu merembet jadi 13 ekor. Sampai di hari kurban itu. Nah dari situ akhirnya kita jadi rasa bungah begitu ya, jadi rasa happy begitu. Wow, terbukti kita bisa menjual. Senang kan Pak? Gitu kita bisa mewujudkan apa ya, yang tadinya kita nggak pernah jualan domba, sekarang jualan domba dan merasakan untung begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah tahun kedua, tahun 2003, setelah merasakan untungnya jualan domba, manisnya jualan, untung dari jualan domba, belum piara ya Pak. Ditambah dengan kita orang peternakan, kita belajar ilmu ternak. Kalau dari jualan kita untung itu selisih harga, maka logikanya kalau kita berproduksi kita untung dari selisih bobot atau kenaikan bobot. Jadi sumber keuntungannya 2. 1, selisih harga dari jualan, 2, kenaikan bobot dari produksi. Nah, coba deh ini kita ekspresikan. Kalau kemarin kita jualannya 13, maka sekarang kita ekspresikan, coba deh dikit dulu 20. Nggak berani jumawa lah begitu ya. Ternyata dari 20 itu temen nambahin, nih saya tambahin modal 20 ekor, jadi miara 40. Dari miara 40 itu kita antara pede nggak pede Pak. Berhasil secara produksi tapi market kan kita belum teruji Pak. Baru teruji 13 ekor. Nggak punya, ini sebuah pelajaran berharga Pak buat saya, nggak punya jualan 13. Punya 40 ekor, saya mikir Pak, nggak bisa tidur, ini bisa laku apa nggak, habis apa nggak. Ternyata berapa Pak yang terjual? 86 ekor. Wis, mantap. Tidak punya, lipat lebih. Betul, tidak punya 13. Punya 40, jualannya 86. Nah, lulus kuliah pede dong Pak, udah punya pengalaman 2 tahun, walaupun masa kurban. Dah, bismillah kita putuskan kita berikhtiar untuk usaha di bidang peternakan domba. Kita bikin kandang kapasitas 100. Nyarilah tanah ketemu di Ciampea, bikinlah kandang, kemudian kita isi 100 ekor. Nggak pede lagi Pak, bisa nggak ini ngejual 100? Ternyata yang laku berapa Pak? 136 ekor. Wih, mantap. 3 tahun nggak punya jualan sekian, punya sekian jualannya sekian, punya 100 jualannya. Ini kurban kok kondisinya begini ya? Gitu. Artinya kita siapin itu selalu kekurangan. Maka tahun 2005 kita bikin kandang lagi. Yang tadinya kapasitas 100 kita bikin kandang kapasitas 500. Dari kapasitas 500 itu. Pak Budi, itu kandang bikin 2004 itu yang pertama sewa apa beli itu tanahnya itu? Tanah beli Pak. Nah ini juga keputusan besar Pak. Kita waktu itu mau memutuskan kita tanah sewa atau beli. Kalau sewa, kita berpikir sewaan mau habis, usaha lagi down, yang pasti terpikir tutup. Maka kalau kita berpikirnya tanah itu beli, kemudian, nah ini yang nantinya sekarang ini 2014 terjawab Pak, sampai sekarang dari tanah itu terlahirlah usaha properti dari sini Pak. Tanah itu kita putuskan beli. Tanah beli, kalau tanah udah beli, tanah itu kan harga tidak pernah turun ya Pak, meningkat kan. Terus. Ya. Nah, usaha bisa untung, bisa rugi, perang itu bisa menang, bisa kalah kalau tadi bicara strategi perang. Tetapi ketika kita ada aset berupa tanah itu bisa menjadi seperti benteng, karena dia meningkat. Nah, jadi di saat usaha itu turun, down, dan itu terjadi juga, harga tanah kita sudah meningkat sekian puluh kali lipat. Nah, itu terjadi, dan terjawab sekarang, makanya kita bicara testimoni. Nah, maka kita di 2004 itu mengambil keputusan tanah sewa atau beli. Alhamdulillah kami bersyukur kita mengambil keputusan untuk dengan berpikir panjang, bismillah kita beli. Karena dengan beli ini kita sudah tidak setengah-setengah lagi, kita mau all out. Kita tidak coba-coba lagi. Kita mau 100% di situ. Mau berikhtiar melalui bidang peternakan domba ini dengan tanah beli, kita bikin kandang, kita seri mulai 100 ekor, 2005 kita 500 ekor. Bismillah pokoknya di situ. Dari awal tanah 800 meter, Pak. Dari 800 meter, alhamdulillah sekarang dengan kawasan ini kurang lebih bertambah menjadi sekitar 15 hektar. Tapi kepemilikan 15 hektar ya, Pak? Betul. Luar biasa. Nah,
Jadi situ Pak, dari 800 meter berkembanglah di kawasan ini. Di kawasan ini total menjadi kurang lebih sekitar 15-an hektar lah sekarang ini. Nah, jadi tanah kita beli. Karena kita sudah nggak mau ragu-ragu lagi, kita harus all out. Bismillah kita ikhtiar di situ, di domba ini. Nah, kemudian kita mulai 2004, tadi stoknya punya 100, jualan 136, kemudian yang tahun 2005 kita punya 500, jualannya berapa Pak? Kurang lebih sekitar 860-an ekor. 4 tahun berturut-turut nggak punya jualan sekian, punya sekian. Artinya ini kondisi yang memang kurban itu begitu. Nah, berarti ini patut kita besarkan lagi. Nah, karena membesarkan itu tidak harus kita sendiri, kita bisa bermitra, berplasma dengan yang lain-lainnya. Yuk, usaha kurban. Tetapi kan setahun sekali kalau kita manajemen dengan bagus, itu untungnya bisa kita nikmatin setahun juga. Karena karakter di kurban ini, contoh hitungan sederhananya Pak, sekarang hari ini kita beli bakalan 1 juta. Biaya operasional selama setahun kita siapkan 1 juta. Kurban kita jual 3 juta. Berarti ada untung 1 juta. Untung ya Pak, bukan margin ya. Iya. Ada untung 1 juta. Nah, 1 juta kalau kita jualannya 1000 ekor, ya sudah. Kita ada untung berapa? Begitu. Ini dari bidang peternakan domba ya Pak. Belum nanti tradingnya, belum nanti sapinya, belum nanti integrated yang lainnya, kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi ini adalah seorang mahasiswa yang mencoba mengadu peruntungan ya, sebelum akhirnya nggak jadi pulang ke Solo ya. Tadi udah mau jadi balik ke Solo aja ya. Iya, betul. Jadi membeli 800 meter, sekarang 15 hektar. Ya, Nah sekarang ini stok kambingnya ini ada berapa ekor nih Pak? Kalau di kandang kita sekarang kurang lebih ada 1000 ekor Pak. 1000 ekor kambing domba? Campur kambing dan domba. Domba dan kambing ya. Lalu kalau sapinya Pak? Kalau sapi kapasitas kandang kita 150, hari ini kita kurang lebih ada 50-an dan sekarang sedang belanja lagi. Kemarin mau belanja itu kondisi Covid Pak. Oh, baik. Jadi tidak memungkinkan dan sekarang kita sedang proses pembelanjaan lagi Pak untuk pengisian kandang. Baik, jadi prioritas konsentrasi peternakannya ini di penggemukan, bukan breeding atau pembuahan ya Pak ya? Betul. Jadi kita di satu di trading, yang kedua kita di fattening, yang ketiganya kita di breeding. Tapi breeding ini kita proporsinya 10-15%. Sedikit ya? Karena tidak memungkinkan untuk lahan di kita Pak. Jadi sekarang barusan kita diskusi dengan salah satu pengusaha dari Tapanuli Utara. Kita mau mengkonsep bagaimana membuat sebuah mini New Zealand. Jadi dengan pengembangbiakan, clear, the real farmer itu adalah di pengembangbiakan Pak. Kalau saya bilang penggemukan itu masih setengah peternak lah. Istilah saya Pak, nanti kalau ada yang protes saya mohon maaf, ini subjektif saja. The real farmer, peternak sejati itu adalah dia pengembangbiakan. Karena nanti di situ banyak PR, banyak masalah, dan kalau itu terlalui maka nanti 2 tahun ke depan akan ada ATM berjalan di situ. Tapi masalahnya banyak nanti. Bagaimana bisa mewujudkan itu? Belum faktor lahan yang luas, belum efisiensi pakan dengan hijauan, belum masalah keamanan, sosial, dan macam-macam, sehingga diperlukan kondisi khusus. Diperlukan kondisi khusus yang bisa menunjang, begitu. Nah, kalau di tempat kami ini saya rasa kita kondisinya belum menunjang untuk ke arah situ. Maka kita harus bicaranya dengan kearifan lokal. Nah, di mana lokasi itu, maka nanti kita setting di situ. Nah, tadi kita baru bicara untuk di arah Medan, kemudian di Bogor di dekat di perbatasan dengan Sukabumi di daerah Cianten sana, dan lain sebagainya. Tetapi clear bahwa kita harus berpikir ke arah pengembangbiakan. Kalau tidak kita berpikir ke arah pengembangbiakan, siapa lagi? Karena habis ya. Betul. Nah, kalau misalnya nanti boleh saya bercerita tentang produksi, akan sedikit saya ceritakan tentang potensi pengembangbiakan itu. Baik, Pak Budi. Sekarang ini pasarnya kemana saja nih Pak? Kambing, domba, sapinya ini. Dijualnya pada saat kurban atau sehari-hari juga akekoh ya, melayani akekoh, atau bagaimana nih Pak konsepnya? Kalau bicara MT Farm sendiri Pak, saya bicara fokus di MT Farm sendiri ya Pak. Bukan bicara prospek yang banyak ya. Di MT Farm sendiri, kalau kita bicara harian, kita jualannya di akikah Pak. Kita mensuplai jasa catering akikah yang lain. Kemudian kita juga fokus pada catering akikah sendiri. Kita juga punya catering akikah sendiri di Bogor, dan akikah kita itu sudah kita kemas kaleng seperti ini Pak. Sama karena kita punya teknologi pengkalengan.
Nah ini ada akikah atas nama siapa begitu ya. Nah seperti ini. Sudah dikemas. Ini Sudah. isinya daging murni ya Pak? Daging murni Pak, ini gulenya dikemas ya. Gulenya dikemas begini. Gulai ya? Betul. Nah kemudian nanti satenya juga ada dikemas dengan lain. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam nasi box begitu ya. Kenapa begini Pak? Kenapa dikemas kaleng? Karena ini masa pandemi Pak. Kita mulai belum lama, ini mulai dari tahun 2020 ini kayaknya akikah kita harus dikemas kaleng deh. Kenapa? Ini bagus karena higienitasnya tinggi Pak. Jadi ini menjawab bagaimana kalau dengan proses steril artinya itu bakteri dan spora mati di situ dan itu higienitas tinggi karena itu sudah standarnya standar BPOM. Jadi kita ingin memberikan kepada masyarakat atau konsumen itu sebuah sajian yang memang ini tuh hygiene begitu. Ini tuh aman untuk dikonsumsi apalagi di masa pandemi. Dan ini kuliner Nusantara loh dan ini hasil pemberdayaan petani peternak lokal loh gitu loh. Artinya kita harus bisa tampil dan berbangga dengan potensi yang kita miliki, maksudnya potensi masyarakat ini. Karena clear bahwa ini tuh hasil dari pemberdayaan kita dengan petani-petani dari mulai Jawa Timur, terus sampai ke Sumatera kita baru sampai Medan ya Pak. Dan ini mau ke Aceh. Kalau yang untuk di luar Jawa, kita baru pembinaan secara sistem saja, secara SOP nih, kami punya SOP begini, silahkan ikutin. Tetapi kalau dari mulai Jawa Timur sampai dengan tadi Sumatera, sampai dengan Medan terutama, kita sudah pembinaan sampai ini ternaknya, kemudian nanti market ke kita, kemudian nanti dikalengin, setelah dikalengin baru nanti dipasarkan. Visi kami bagaimana MT Farm ini bisa menjadi logo buat gerbong peternak-peternak Indonesia untuk dibawa ke kancah internasional dengan ekspor. Jadi kita ekspor sudah bukan hidup lagi. Karena kalau hidup kita susah Pak. Ekspor hidup itu kita susah, kita nggak akan bisa sementara ini ya Pak, bukan berarti nanti nggak bisa. Sekarang ini kita nggak bisa bersaing dengan Australia, nggak bisa bersaing dengan New Zealand yang notabene satu penduduk itu punya 10 ekor domba, kalau di Indonesia 1 ekor itu untuk 10 orang. Nah, artinya yang bisa kita tampilkan di kancah luar itu apa? Ya sudah, dengan kuliner khas Nusantaranya saja. Entah rendangnya kayak dalam daging domba, atau misalnya tengklengnya, atau misalnya tongsengnya yang kambing begitu. Jadi mengcombine antara potensi kita dengan kuliner kita untuk ditampilkan di luaran sana. Begitu kira-kira. Baik, luar biasa. Jadi ngomong-ngomong sudah berapa petani ini yang diberdayakan dan yang sudah dijalin kerjasama kemitraan ini, Pak Budi? Kalau yang intent ya Pak, artinya bukan hanya sekedar pelatihan kemudian ini sistemnya ikutin gitu ya, tetapi intent sampai pembinaan dan macam-macam itu kurang lebih sekarang ini kita 50-an orang. 50 itu tersebar bukan hanya di Bogor ya? Bukan, mulai dari Jawa Timur sampai Medan itu kurang lebih 50-an orang lah. 50 orang. Lalu nanti mereka hasilnya dipasarkan ke Pak Budi ya? Tidak harus semuanya ke kita, tetapi intinya kita bisa memantau hasil ini kemana. Maksudnya begini Pak, karena kan kita juga ada keterbatasan juga. Kalau misalnya di sana ada yang mau beli, bukan berarti kita membatasi, boleh silahkan. Nah nanti dijual di sana. Ini komunikasi ini sangat penting karena jangan sampai kita nanti memasarkan sudah punya kontrak dengan si A, nggak taunya ketika kita mau ngambil ke Jawa Timur barangnya nggak ada, sudah laku. Hanya di ranah situ saja Pak. Intinya kita ada sebuah akses informasi yang ini di sini sekian dah penjualan kemana nih, yuk kita ke sini. Begitulah kira-kira begitu. Baik, memang networking ini menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam usaha ini juga ya Pak ya. Karena kalau stok persediaan barangnya ini bisa terjamin ya, apalagi Pak Budi sudah mulai bermitra sampai Sumatera ini trust dari konsumen ini bisa meningkat di produk olahan kita. Alhamdulillah. Lalu ini kuantiti penjualannya sudah berapa kaleng nih Pak per bulan yang gulai dalam olahan kaleng tadi? Kalau kita bicara dari hidup dulu ya Pak, kalau kita bicara hidup yang rutin di MT Farm ini sekarang ini kurang lebih kalau di average kan ya, saya bicara average ya Pak. Kalau bicara average ya rata-rata sekitar 250-300 ekor per bulan. Bicara average ya Pak. Average 300 ekor domba hidup per bulan terjual ya? Ya, average termasuk kurban juga lah kita average kan. Ya. 250 sampai 300 per bulan. Tetapi kalau untuk di kalengan, karena selama ini kita keterbatasan belum ada izin sehingga kita belum bisa terlalu men-soundingkan keluar dan baru izin kan belum lama. Nah, ketika berizin ini kita sekarang ini baru kurang lebih sekitar 3.000, 2.500 sampai 3.000-an kaleng per bulan lah. Karena satu ekor itu kaleng per bulan ya. Betul. Apalagi di masa pandemi kemarin ya.
Nah, karena satu ekor domba itu hanya jadi kurang lebih sekitar 40-an kaleng. Satu ekor domba hidup jadi 40 kaleng Ya, dalam kemasan betul. itu ya. Betul. Dijual berapa itu, Pak Budi? Kita Dijual berapa sampai ke konsumen? Sampai ke konsumen sekarang ini kalau Bapak nanti lihat di marketplace, di farmer store itu di marketplace kita itu 40.000, Pak. Berapa gram itu, Pak? 185 gram, Pak. 1 kilo daging, 1 kilo daging itu jadi 6 sampai 7 kaleng. Oh. Satu ekor, jadi kalau mau hitungan ini Pak, misalnya ini ternak domba bobotnya 30 kilo, berarti saya berasumsi satu ekor ini saya dapat daging 10 kilo. Hidupnya 30 kilo, dagingnya saya dapat 10 kilo. Dari 10 kilo daging itu kalau 1 kilonya jadi 6 kaleng, maka saya dapat 60 kaleng begini dari satu ekor. Kalau kita hanya mengharapkan jualan rendang dombanya saja, maka kita akan BEP. Nah, baru kita jualan ini Pak, tengkleng. Tengkleng ini adalah tulang-tulang ya, Pak? Nah, betul. Kemudian kalau kepala kaki, nah ini adalah tongseng. Ada lagi kepala kaki untuk produk beda lagi, tongseng. Beda lagi. Nah, kemudian kalau ini sudah 3 produk ini. Ya, ini iganya ini sop. Iganya ada 4 lagi, iga. 4, Pak. Luar Kemudian biasa. Ini ada nasi kebuli, Pak. Jadi kalau buat traveling, nasi kebuli ini udah dengan nasinya, Pak. Gitu. Nasi kebuli. Kalau nasi kebuli dari bagian kambing bagian mana, Pak? Yang diambil dari daging iga, Pak. Daging iga. Ini kan ada tulangnya ya, Pak, nih. Nah, daging iga bisa untuk 5 produk dari 1 ekor. Terus ada lagi ini, Pak. Ada gulai, Pak. Oh, gulai 6. Waduh. Gulai 6, kemudian yang ke-7 saya nggak ada. Nanti coba dia. Bumbu nasi goreng, Pak. Ada 9, kita ada 9 produk, Pak. 9 Jadi produk. kalau Bapak mau bikin nasi goreng, tinggal ngambil bumbunya itu, dimasak, sudah selesai. Luar biasa. Nah, kemudian ada kari, Pak. Ada kari. Nah, dari turunan-turunan inilah, kalau kita hanya berpikir dagingnya saja jadi rendang, maka itu baru BEP. Tetapi kalau kita bisa mengolah yang lainnya, kepala kakinya, jadi yang lain, disitulah keuntungan kita. Dan yang paling untungnya itu sama dengan harga 1 ekor adalah kulitnya, Pak. Kulit itu, setelah kita potong kulitnya, kita bawa ke pengolahan kulit, kemudian kita bawa lagi pulang ke MT Farm. Setelah kita bawa pulang ke MT Farm, dibikin jaket. Atau dibikin, karena kan warga kita ini, Bapak kan tahu sendiri kalau berasal dari Ciampea, Ciampea ini, Tegalwaru ini kan sentral pengrajin tas, Pak. Oh, iya. Nah, tas Tajur, tas bermerek Sophie Martin, Louis Vuitton, Prada, dan macam-macam itu pengrajinnya adanya di desa kita ini, tempat MT Farm ini. Maka waduh, sebentar, Pak. Saya baru tahu, Pak, tas Louis Vuitton itu dari kulit domba Ciampea, Pak? Bukan. Louis Vuitton itu pengrajinnya rata-rata orang Ciampea. Oh, pengrajinnya. Luar biasa. Gitu. Nah, itu dijual udah ratusan juta itu, Pak. Betul. Makanya kita melihat ini bagaimana optimal, ini prinsip pergerakan kami ya, Pak. Bagaimana kita bisa optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal. Optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal. Nah, karena kami punya kulit, hasil ikutan kulit, maka sedangkan warga sekitar kita adalah pengrajin tas, ya sudah, kita kawinkan saja. Ini kulitnya, silahkan Anda bikin tasnya. Jadilah tas kulit domba, saya nggak ada produknya. Nanti saya ambilkan. Mas, minta tolong ambilin tas atau dompet, Mas. Nah, tas kulit domba, kemudian kalau yang mau gede jaket, termasuk ini peci, Pak. Ini kulit itu domba. dari domba juga, Pak? Bukan, kalau ini daminya ya, Pak, yang kulit domba. Kebetulan kemarin lagi diminta buat model. Kebetulan Lois, Bapak kalau pakai celana jeans Lois, maaf menyebut merek, karena kebetulan mitra kami juga. Iya. Kami diminta untuk konsultan peternakannya Lois. Nah, ini Lois bikin peci ini, Pak. Ini mereknya merek Lois ini. Ini Lois. Lois itu salah satu merek terkenal loh, Pak. Ternyata pakai memanfaatkan kulit domba juga ya. Betul, Pak, betul. Jadi kita bikin peci seperti ini, kemudian diminta sama Lois, Mas, saya mau bikin modelnya, saya bikin contoh. Ini sebelum peci model begini terkenal ya, Pak, kita sudah bikin dulu dari kulit domba. Saya bikin, sering saya pakai kemana-mana, diminta sama Lois, kemudian, Mas, saya ganti deh, pecinya saya kasih merek Lois. Yang kulit dombanya saya pakai sini, mau saya pakai contoh modelnya, begitulah kira-kira. Nah, luar biasa sekali.
Jadi integrated farming system ini harus diciptakan, Pak. Kenapa? Karena kita ini merasa bahwa kita ini terbatas dalam jumlah. Artinya kalau kita mau efisien, kalau kita mau di peternakan domba itu harus ada jumlah minimal yang harus kita penuhi. Nah, ini sebenarnya jawaban atau sebagian jawaban buat peternak-peternak. Saya nggak punya populasi sekian. Bagaimana caranya saya ingin mendapatkan untung yang besar? Ya sudah, kita lakukan saja optimalisasi, kita lakukan saja integrasi. Dengan apa? Bisa dengan sayuran organik, bisa dengan komposnya, atau misalnya dengan produk olahan yang tadi kaleng itu, atau misalnya dengan hasil ikutannya dan macam-macamnya. Nah, itu MT Farm memberikan contoh-contoh itu dan kita lakukan. Silakan nanti di copy, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Tidak semuanya harus ngikutin seperti MT Farm, tidak. Tetapi secara prinsipnya kita optimalisasi potensi kita supaya mendapatkan keuntungan lebih, kita integrasikan, kita optimalkan yang berbasis kearifan lokal begitu. Luar biasa, Pak Budi. Tahan dulu sebentar, karena saya hampir kehabisan napas saking kagumnya mendengarkan ulasan Pak Budi ini. Baik, mitra bisnis, ini salah satu contoh pengusaha yang memiliki produk turunan bisnis yang sangat banyak sekali. Tadi sudah disebutkan ada 9 produk kaleng, makanan kaleng dalam kemasan yang itu memanfaatkan dari produk domba, ya. Belum lagi dari kulit domba. Aduh, jadi luar biasa. Jadi bisnis apapun kalau dijalani secara detail, ditekuni secara benar-benar serius, itu ternyata punya nilai tambah yang sangat banyak, ya. Nah, Pak Budi, ini berarti Bapak juga punya skill, ya, dalam penyamakan kulit atau mungkin produksi kulit atau kerjasama dengan pengrajin kulit atau gimana, Pak? Kalau untuk pengolahan kulit, Pak, kalau secara pengetahuan ya kita belajar di kampus. Tetapi kalau secara pengolahan, karena ini kan limbah kimianya tinggi ya, Pak. Jadi kita tidak perlu mengolah sendiri, kita cari partner saja yang memang pabrikan kulit. Saya hanya maklun saja. Ini saya ada bahan-bahan, silahkan olah. Saya tinggal bayar 1 lembar itu untuk ngolahnya berapa. Biasanya kalau saya 1 lembar itu ngolahnya 35.000. Ini ada kulit 1 lembar olah ya sampai jadi warna begini itu 35.000, Pak. Itu 35.000 itu biaya untuk ngolah, maksudnya untuk sterilisasi atau untuk produksi? Kulit ya, Pak. Kulit kan ya? Ya. Ini tadi bukan. Jadi gini, ya, kita bicara sedikit analisa ya, Pak. Ya. Kulit mentah, ini kita fokus di kulit dulu. Kulit mentah itu kalau saya jual curah itu harganya hanya sekitar 50.000 per ekor, ya, per ekor. Ya, per ekor, per lembar. Per ekor berarti per lembar, Pak. Ya. Daripada saya jual, saya tambahin 35.000, maka dia akan menjadi 1 lembar kulit yang berasal dari 1 ekor itu menjadi 1 lembar kulit yang kurang lebih fitnya itu kurang lebih sekitar 5 feet. Kalau hitungan feet ya, Pak. Yang kulit yang sudah jadi untuk dijadikan bahan, mau dibikin tas silahkan, mau dibikin dompet silahkan, mau dibikin jaket bisa, mau dibikin peci juga bisa. Tinggal mau dibikin apa? Itu kulit yang sudah menjadi bahan untuk konveksi, begitu. 5 feet itu kira-kira berapa kali berapa ukurannya, Pak? 5 feet itu kalau biasanya kalau bicara itu ya sekitar ini, Pak, 80 cm persegi lah. Oh, 80. Jadi kalau ada lantai itu 30 itu, nah itu 3 lantai itu 30 meter, lantai itu keramik itu 30 cm itu. Ya. Halo? Oke, baik, Pak. Ya. Ya, bisa dilanjut ya, Pak? Ya, bisa, Pak. Silakan, Pak Budi. Oke, baik. Jadi kalau saya sengaja beli kulit, andai saya tidak olah kulit itu, saya sengaja beli kulit untuk saya bikin konveksi, maka saya harus mengeluarkan uang sekitar 200.000 per lembar. 150 paling murah, 150 sampai 200.000. Saya mau bikin konveksi tas nih, saya beli bahan kulit gitu kan, itu saya beli rata-rata 150 sampai 200.000. Sedangkan kalau saya punya farm, kan tadi saya udah dapat bahan kulitnya, Pak. Betul, saya tambahin 35.000, ini sudah menjadi bahan konveksi nih. Betul sekali. Nah, berarti kan efisiensi di situ. Nah, ketika sudah menjadi bahan konveksi, tidak saya jual untuk bahan konveksi, saya tahan lagi, Pak. Saya panggil warga, minta tolong saya dibikinkan tas seperti ini. Nggak perlu saya ajarin karena memang sudah ahlinya mereka di situ. Saya hanya ngasih contoh saja.
Saya bahkan bercerita ngasih gambar aja dia sudah bisa mengartikan karena memang ahli turun temurun di sini Pak. Jadi saya bikinkan tas seperti ini, ongkosnya berapa? Ya sudah Pak, ongkosnya 150.000 per piece. Itu sudah termasuk aksesorisnya, resletingnya, kancingnya, dan macam-macamnya. Berarti tadi saya mengeluarkan bahan 35.000 untuk penyamakan, kemudian menambah 150.000 untuk pengerjaan. Produksi. Ya. Berarti kan harusnya saya dapat uang karena ngejual lembaran, tapi ini saya harus mengeluarkan uang 185.000, nggak ada masalah. Saya punya kulit mentah, saya tambahin 185.000, nggak ada masalah. Tapi di situ kita bisa jual 700 sampai 1 juta per piece-nya. Wow, luar biasa. Dan itu kan berarti hampir setara dengan ekoran dombanya, Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi harga satu dombanya tadi sudah BEP dengan rendangnya. Dapat untung dari tulang taleng dan kepala kakinya tadi. Kalau hasil ikutannya kita ikutkan lagi, yaitu berarti 2 kali lipat lagi. Begitu. Kira-kira gambaran manisnya begitulah, Pak. Iya, iya. Luar biasa, Pak. Baik, Pak Budi, ini saya sudah nggak sabar ini pengen nengok peternakan Pak Budi. Ini bisa ya, Pak ya? Bisa, Pak. Kita Bisa. akan lihat keliling supaya mitra bisnis yang menyaksikan ini tambah jelas lagi dan bisa melihat langsung peternakan Pak Budi seperti apa ini. Baik, siap. Dengan pakai itu atau ini? Pakai ini. Saya ikut lapang ya. Oh, ini kan? Boleh, Chat. Ya. Mari Pak kita jalan. Ini jam makan Pak. Nah, ini domba-domba yang domba-domba ini kan Pak. Nah, ini domba-domba yang dari petani-petani yang proses domba-domba yang berhasil jalan pengemukan Pak. Wow. Ini domba-domba jenis silangan merino atau Texel yang biasa di Australia atau New Zealand itu beratnya bisa sampai 90 kilo bahkan 100 kilo. Oh. Nah, kita lihat itu domba jenis apa Pak Budi? Maaf Pak. Ini luas kandang ini Pak, luas kandangnya saja itu kurang lebih sekitar 5 meter persegi dan ini kita isi kurang lebih sekitar kapasitas full itu 1.200 ekor. 1.200 ekor, 500 persegi ya, 500 meter persegi. Baik mitra bisnis, ini masih terlihat Pak Budi menyusuri kandangnya yang seluas kurang lebih 500 meter persegi. Cukup hemat tempat juga ya, 500 meter persegi bisa 1.200 ekor domba. Saya pikir tadi yang ada di benak saya ini di lahan terbuka, ternyata lahan tertutup. Jadi cukup efisien, nggak terlalu banyak makan tempat. Ya, udah. Dengar ya Pak ya? Ya, sudah Pak, sudah. Lanjut. Baik. Pak, itu pakan untuk domba-dombanya itu pakan fermentasi atau pakan hijauan murni itu Pak? Ya, sinyalnya putus-putus Pak. Ya, Pak. Itu pakannya hijauan dicampur dengan konsentrat Pak.
Jadi kalau kita kondisi intensif begini, kalau kita hanya berharap dari hijauan, artinya kita harus menyiapkan lahan hijauan yang 1 hektar itu dia akan mengcover untuk 200 ekor everyday tanpa harus lari dari mana-mana. Nah, tetapi karena lahan kita terbatas, maka kita harus combine ternak ini dengan apa? Selain hijauan, kita harus tambah konsentrat. Ditambah dengan apa lagi? Karena tadi kan kita sampaikan bahwa berbasis kearifan lokal. Maka pakan di kita ditambah dengan limbah pertanian sekitar. Di sini desa penghasil singkong, maka kita ada limbah-limbah singkong. Di sini dekat dengan pabrik tahu, kita kasih ampas tahu sebagai sumber proteinnya. Di sini dekat dengan pabrik kecap, kita kasih ampas kecap juga sebagai sumber proteinnya. Jadi yang penting kita tahu prinsipnya adalah domba ini kebutuhannya apa. Misalnya 4 sehat 5 sempurnanya itu apa? Nah, karbohidratnya dari apa nih? Oh, di daerah kita itu ada singkong, berarti dia sumber karbohidrat. Daerah kita ada ampas tahu, oh dia sumber protein. Nah, dari kearifan lokal itu kita combine, kekurangannya di mana? Kita tambahin konsentrat sebagai pelengkapnya, begitu Pak. Baik, luar biasa ya. Dan selama ini kira-kira dari perjalanan Pak Budi dari 2004 hingga sekarang 2014 ya. 2004 atau 2014 Pak? 2004 ya? 2004 Pak, 2004. Baik. Ini kendala yang paling besar apa Pak? Bisa tolong diceritain Pak? Ya, kalau permasalahan terbesar di kita itu sebenarnya di bidang peternakan domba itu bukan masalah produksi, bukan Pak, tetapi masalah peternak ini saya sampaikan dulu ya Pak. Masalah peternak itu kami peternak itu ingin berada dalam ranah yang nyaman untuk dia berproduksi. Kami peternak itu 1, kita siap lahan, 2, kita siap kandang, yang ketiga kita ingin kita siap ya. Dan tentunya kita ini sebagai peternak ingin berada di dalam ranah yang nyaman untuk berproduksi. Nah, maka PR terbesarnya peternak itu apa? Ini yang kami alami juga. 1, PR-nya itu pasar, Pak. Pasar bukan berarti tidak ada pasar, tetapi pasar ini pasar yang nyaman untuk dia itu tetap bisa berproduksi dengan apik. Karena selama ini mata rantai di kita itu mulai dari peternak, kemudian ke pejagalan dia itu ke peternak, kemudian dia ke tengkulak dia ke pejagalan dia ke lapak pasar, dari lapak pasar kemudian dia ke warung sate, dari warung sate ke konsumen. Panjang rasanya ini rantai ini. Dan itu dari kepanjangan rantai itu banyak yang tidak sehat Pak di situ. Dan kami juga mengalami itu. Beberapa kali case kita itu adalah piutang tidak tertagih. Bukan masalah produksi. Domba ini adalah relatif minim resiko di ranah produksi, Pak. Kita sampaikan domba ini relatif minim resiko di ranah produksi. Dibandingkan dengan kambing Jawa ya Pak ya? Jadi kalau urutan ternak yang paling mudah untuk diproduksi itu 1 sapi, paling mudah, 2 domba, kemudian di bawahnya domba itu kambing, di bawahnya kambing itu kerbau. Jadi kalau kita memilih domba, itu masih kategori mudah. Nah, jadi ketika kita bicara di ranah masalahnya di mana adalah bukan di ranah produksi kalau PR peternakan ini. Adalah masalah terbesarnya itu di mata sosial, kehilangan begitu ya. Sosial itu kehilangan, tetapi terlepas dari sosial, masalah terbesarnya adalah mata rantai pemasaran yang begitu panjang. Sehingga banyak kami mengalami, kalau saya masuk di model yang konservatif, saya masuk di model yang konvensional, maka kita sudah ngalamin banyak piutang tidak tertagih. Nah, di saat piutang tidak tertagih itu menyebabkan kita jadi punya hutang. Kenapa? Karena barang-barang ini kan sebagian suplai dari petani-petani, suplai dari titipan yang lain, sehingga kita jadi punya hutang. Nah, kalau tidak kita cut di kita, ini nanti akan bermasalah terus. Artinya ya sudah, berarti kalau masalah pasar itu bukan pada masalah tidak ada pasar, tetapi pada sistemnya yang kurang apik. Kayaknya ini kita harus menjadi membuat sistem itu. Ya paling tidak skala kecil-kecilan lah, tetapi sistem yang mutualisme gitu, yang petani itu nyaman begitu. Nah, kami dari pengalaman ini Pak, kita pernah hilang kurang lebih sekitar segini Pak. Berapa itu Pak? 4M. 4M. Dan itu buat kami besar, dan itu membuat kita jadi mikir panjang. Tapi ada satu hal yang sebentar Pak Budi, sebentar Pak, ini piutang tidak tertagih ini pada saat Bapak dan para petani menjual barang ke pedagang, itu pembayarannya karena tempo dibayar mundur ya Pak ya?
bayar mundur, ya bayar mundur. Dan dia itu kalau jadinya mundur, tapi kalau jadinya nggak dibayar. Kan masalahnya di situ, Pak. Halo? Baik. Ya Pak, silakan Pak Budi, dilanjutkan Pak. Ya, jadi ketika terjadi masalah seperti itu kayaknya kita nggak bisa deh ketergantungan dengan pasar yang konservatif. Kita cari yang aman bagaimana? Satu, kurban. Ya langsung ke konsumen atau lewat corporate nggak ada masalah. Tetapi kurban ini kan untuk orang ibadah. Maka kalau kami menyimpulkan market yang bagus untuk domba kami di Indonesia adalah kurban. Walaupun 1 tahun sekali. Bayar cash ya Pak? Ya, orang mau ibadah masa mau nipu Pak, kan minim resiko penipuan. Ya. Nah, yang kedua adalah akikah. Akikah ini kan juga orang mau ibadah juga, mau syukuran anaknya, dia senang, dia ini artinya kita kaitannya dengan orang yang ibadah dan kaitannya dengan konsumen langsung. Nah, kemudian yang ketiganya Pak, kalau masalah pasar ini akhirnya bagaimana? Ya sudah, makanya kayaknya kita harus memotong mata rantai itu bagaimana bisa kita hadirkan from langsung end user, dirubah bentuk. Misalnya dengan kalengan ini tadi from farm to table. Dengan begini from farm to style ini dengan tas, peci, kemudian jaket bisa from farm to style. Nah, kita langsung rubah-rubah begitu karena dalam rangka memotong banyak mata rantai karena kami mengalami hal yang pahit. Ketika kita melalui banyak mata rantai, resikonya tinggi sehingga menjadi piutang tidak tertagih, menjadi utang dari petani kepada kita yang harus kita bereskan. Begitu Pak kira-kira. Baik, jadi kalau luar bicara biasa ini suatu konsep solusi dari mulai hulu sampai hilir sudah ada di farmnya Pak Budi ya, dan ini bisa diadopsi oleh peternak-peternak lain, pengusaha lain, dan menurut Pak Budi untuk katakanlah untuk peternak fattening pemula untuk domba itu kira-kira dibutuhkan modal berapa Pak untuk mulai skala kecil gitu Pak? Sebelum bicara modal kita bicara skala dulu Pak. Kalau bicara hobi kan tidak terbatas, mau 1 mau 2 silahkan. Kalau mau bicara skala rumah tangga paling tidak 10 ekor. Karena 10 ya hitung-hitung ngabisin limbah dapur lah, dan itu pernah saya praktekkan di keluarga saya sendiri. Nah, itu istri yang ngerawat dan itu tidak terlalu repot, limbah-limbah dapur ditambah dengan konsentrat selesai lah, kita tidak perlu ngarit begitu ya. Kemudian yang ketiganya mau skala UKM 25 ekor monggo. Kemudian mau skala bisnis ya minimal 5. Modalnya berapa? Targetnya mau apa dulu? Targetnya mau ke kurban atau mau ke harian? Kalau mau harian, tentunya kita mengamanahkan cari market yang aman, pasar yang aman, begitu kan? Nah, modal dombanya sendiri average 1 juta. Dari mana asalnya 1 juta? Misalnya 1 kilo bobot hidup kalau kita beli bakalan itu 60.000 per kilo bobot hidupnya Pak. Kemudian bobot hidup rata-rata bakalan itu 15 kilo, berarti kan 60 dikali 15, maka keluarlah 900 sampai 1 juta lah begitu ya. Nah, dari 1 juta per ekor ini kemudian kita siapkan biaya operasional, pakan, listrik, tenaga, transport dan obat-obatan dan macam-macamnya itu jatuhnya 3.000 per ekor per hari. Operasional cost ya Pak ya? Ya betul. Nah, maka kalau misalnya saya mau langsung rawat sampai 1 tahun misalnya, tapi kelamaan setahun, ya udah mau dipangkas berapa? 3 bulan. Minimal pengemukan itu 2 bulan Pak. Minimal pengemukan 2 bulan. 2 bulan. Ya, nah berarti kok 3.000 dikalikan 2 bulan kan berarti 60 hari. 3.000 dikalikan 60 hari ya berarti tadi 1 juta tambah 120, berarti itulah modalnya. Tetapi kalau misalnya mau setahun ya berarti 3.000 kali 360 hari ya anggaplah 1 juta juga. Berarti tadi modal dombanya sudah 1 juta, kemudian ditambah modal operasionalnya 1 tahun 1 juta jadi 2 juta. Nah, kurban, ini analisa kurban yang kami lakukan Pak. Kurban dari awalnya bobot 15 kilo, kita rawat sampai dengan kurban, itu selama 10 sampai 12 bulan bobotnya menjadi 35 kilo minimal. Berarti kan namanya 20-an kilo ya Pak. Nah, 35 kilo itu kalau harga kurban tadi beli kita 60.000, harga kurban itu rata-rata itu 85.000 Pak. Harga grosir. Kalau harga di konsumen di Jakarta rata-rata 100.000 per kilo bobot hidupnya. Anggaplah kita ambil 90.000 lah ya, harga tengah-tengah.
90.000 kalau dikalikan dengan 35 kilo maka akan ada sekitar 3.150.000. Berarti tadi modal ternak awal 1 juta, modal operasional 1 juta selama setahun. Kemudian nanti panennya nanti 3.150.000. Nah itu kalau mau setahun ya Pak, kalau mau pendek 2 bulan, pokoknya rata-rata everyday itu 3.000 per ekor per hari. Tinggal mau berapa lama. Baik, wah hitungannya sudah matang sekali Pak Budi ya. Baik Pak Budi, mungkin nanti kita lebih detail buka-bukaan. Nah itu nanti pada saat seminar bisnis Pak. Nah Betul. Jadi kalau seminar bisnis itu nanti sudah ada komunitas insya Allah ribuan orang dan itu nanti Bapak bisa ada waktu 3-4 jam gitu. Wah jadi boleh. Kalau sekarang ini baru awal dulu Pak, biar mitra bisnis ini juga bisa ada gambaran awal. Baik Pak Budi, terakhir nih untuk menutup wawancara kita Pak Budi, kita nih Pak Budi memberikan tips untuk mitra bisnis yang mau mulai bisnis tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, mikirnya takut rugi, takut resiko. Silakan Pak, tips dari Pak Budi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Saya waktu itu pernah diamanain sama guru saya, ya guru di kampus juga, guru besar salah satu guru besar di PB, ada guru ngaji juga. Jadi begitu. Tapi intinya sama. Yang pertama adalah dalam beternak itu tidak ada pernah kata rugi. Yang ada adalah untung dan manfaat. Kok bisa? Karena ketika ternak itu sudah kamu lakukan, kamu rawat dengan baik, kamu perlakukan dengan baik, maka dia akan mendoakan buat kebaikan kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada pernah kata rugi. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani usaha ini dengan berhasil? Ada 4 caranya. Yang pertama, kita harus yakin. Yakin bahwa usaha kita ini baik, usaha kita ini benar, usaha kita ini akan berhasil. Artinya di sini ada sebuah optimisme, kepercayaan diri, tapi bukan overestimate. Dari sini nanti akan terekspresi bisnis plan, karena keyakinan, niat, kemudian terekspresi dalam bisnis plan. Kemudian yang kedua adalah kita harus berikhtiar seoptimal mungkin. Tidak bisa berikhtiar tapi nggak optimal. Tidak bisa berusaha tetapi tidak serius. Artinya usaha optimal. Tidak bisa setengah-setengah. Artinya kita harus siap all out. Keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar kita ekspresikan dengan usaha yang optimal. Yang ketiga adalah kita harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu itu artinya kalau kita sudah tahu dan sedikit ada pengalaman mau berbagi. Seperti saya sekarang ini niat saya itu Pak, karena saya ingin berhasil. Karena sedikit ada pengalaman ingin kita share. Tetapi kalau kita nggak tahu, mau bertanya, mau belajar. Karena kata kuncinya adalah ilmu. Ilmu itu yang menuntun kita supaya kita ini bisa on the track lah, supaya kita ini benar. Dan kalau kamu sudah ada ilmunya, wajib ngasih tahu. Hukumnya wajib. Dan kalau kamu belum punya ilmu, wajib juga kamu belajar. Begitu. Yang ketiga. Nah, yang keempat, ketika yang keyakinan ini kita sudah, kemudian kita sudah berusaha seoptimal mungkin, dan kemudian yang ketiganya kita dibarengi dengan ilmu, maka ini sudah dijamin akan berhasil. Dalam kitab suci juga disebutkan kita pasti akan berhasil. Tapi tidak kontan, ada juga yang kontan, ada yang tidak. Maka di sini kita yang keempat, orang yang tereliminir di keempat ini Pak, yaitu sabar, istiqomah, konsisten. Nah, ketika kami bisa sampai dengan sekarang ini karena faktor konsisten Pak, karena faktor sabar. Walaupun dalam perjalanan kita banyak jatuh bangun, itu karena yang bertahan karena 4 ini. Karena kita ingin sabar, karena kita ingin konsisten, karena kita ingin berhasil begitu. Nah, jadi 4 hal itu. Ini kalau dalam kitab suci di mana ini disampaikan wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dijamin rugi illal ladzina amanu, kecuali yang yakin. Saya bicara konteksnya horizontal ya Pak. Wa amilus sholihat, dan berusaha seoptimal mungkin. Wa tawasau bil haq, dibarengi dengan ilmu, artinya saling menasihat-nasihat dengan kebenaran itu dibarengi dengan ilmu. Wa tawasau bis sabr. Sabar ditaruh yang terakhir karena itu berat dan lama. Halo Pak Budi. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tapi ini jaminan dari yang kuasa bahwa kita akan dijamin berhasil begitu. Dan yang terakhir Pak, yang ketiga closing statement-nya adalah kalau tadi yang pertama kan kita ternak itu pasti akan untung, yang kedua tadi 4 resep tadi, yang ketiganya adalah bicara masalah peternakan domba, domba itu sudah ternak yang diberkahin Pak.
Artinya kalau bicara SPO, subjek, predikat, objek, objeknya itu adalah ternak domba, kita sudah tidak usah debatable domba ini prospek apa tidak, bagus apa tidak. Kita sudah tidak usah berada di ranah itu. Karena itu objek yang diberkahin. Tinggal PR-nya itu di ranah subjek sama predikat. Subjeknya diri saya baik apa enggak, saya benar apa enggak. Karena kalau objeknya sudah berkah, maka saya juga harus memposisikan diri harus baik juga, harus berkah juga. Harus dengan yang betul juga hati saya. Kemudian predikatnya adalah bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara beternaknya. Bisa berhasil ketika subjek sama predikatnya juga tidak berusaha untuk berkah juga. Begitu. Nah, enaknya di usaha ternak domba ini karena objeknya sudah diberkahin, Pak. Jadi tinggal PR-nya adanya di ranah subjek sama predikat saja. Begitu, Pak. Baik. Jadi apapun objeknya, yang penting subjeknya kita oke, predikatnya juga oke, ini objeknya sudah diberkahin, ya sudah lebih mudah lagi. Jadi insya Allah kalau bicara di usaha domba ini insya Allah berhasil, Pak. Begitu. Ya, jadi konsep subjek, predikat, objek ini menarik juga, Pak. Saya ulas lagi ya, Pak. Ya. Jadi objeknya ini domba, sudah jelas diberkahi. Nabi pun dulu juga beternak domba ya, Pak. Nabi kita, Pak. Betul. Lalu betul. subjeknya diri kita harus punya etikat yang baik, komitmen yang baik, karakter yang baik. Lalu betul. Predikat adalah how to ya, cara bagaimana kita menjalankan roda bisnis ini. Ya. Baik, ini menarik luar biasa Pak Budi. Semoga usahanya semakin diberikan kebarokahan Pak Budi. Amin. Insya Allah Pak. Amin insya Allah. Ya, dan bisa bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat luas, dan tentunya amin. Kita semua mendoakan Pak Budi agar bisa berkarya dan bisa membuka penghidupan untuk umat ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi kami ucapkan atas wawancaranya. Sampai ketemu nanti kita di seminar bisnis ya Pak di awal tahun depan. Baik Pak. Siap. Baik mitra bisnis. Baik mitra bisnis, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Budi Susilo Setiawan, luar biasa ya, pengusaha domba yang sudah malang melintang dari 2004 sampai 2020 dan sudah berbagi sekian banyak. Semoga saja mitra bisnis di seluruh Indonesia bisa mengambil pelajaran dan manfaat yang sangat luar biasa. Ini adalah bisnis yang dicontohkan Rasulullah nih, domba nih. Dan bedanya saat ini bagaimana tantangan bagi peternak domba, kambing, ataupun daging olahan lainnya itu adalah memangkas rantai distribusi. Karena tadi sudah banyak disebutkan kendala-kendala oleh Pak Budi, dan akhirnya Pak Budi berhasil bisa langsung bersentuhan dengan end user melalui berbagai macam produk olahan domba dalam kemasan, lalu juga produksi kulit domba untuk tas, dan juga aneka produk lainnya. Ini suatu kemandirian ekonomi yang bisa jadi solusi untuk bangsa ini agar kita tidak tergantung dari produk impor, tergantung dari produk-produk luar negeri, bahwa produk dalam negeri sendiri, produk milik kita sendiri ini ternyata jika diseriusi, ternyata jika dioptimalkan ini hasilnya sungguh di luar dugaan. Ya, saya sendiri baru tahu dan baru sadar gitu ya, ternyata dari seekor domba sangat banyak sekali yang bisa dihasilkan gitu. Nah ini semoga bisa menginspirasi bagi Anda semua, dan untuk kisah selengkapnya silahkan nanti bisa baca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Bisnis yang akan terbit bulan Agustus 2020. Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Baik, saya Hamri Gusman beserta tim Motivasi Indonesia undur diri. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.